Berarti ada Kristen yang nggak akan masuk ke surga. Gampang kau ngerti. Ini monyet pun ngerti Bang Jimmy. Apalagi kalian Kristen. Berarti tidak Kristen nggak pasti masuk ke surga ini. Jadi kalau ada Kristen mengatakan, oh kami percaya Yesus pasti masuk ke surga. Enggak. Yesus mengatakan enggak ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa? Muslim. Enggak ada orang Muslim manggil Yesus Tuhan Yesus. Enggak ada itu. Enggak ada. Iya. Narasikan dulu coba supaya saya mengerti dan Kristen-Kristen di bawah mengerti. Coba saya mau dengar dulu. Bagaimana? Barusan. Hah? Bagaimana? Udah barusan. Berarti bukan setiap orang yang berseru. Berarti kalau ada yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan ini siapa? Kristen. Ini kan ku nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Yang berbicara di sini kan Yesus nih. Nah kan Bang Jimmy kan? Iya benar. Ku ini kan Yesus nih. Benar. Nah, kan? Benar. Yang berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, darah Yesus, darah siapa? Coba Bang Jimmy, tanya Bang Jimmy. Muslim? Kristen, pintar Bang Jimmy. Itu benar. Jadi Kristen. Jadi ada Kristen yang nggak akan masuk ke surga di sini. Benar kan? Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus gitu kan? Bang Jimmy kan? Ya, pengikut Yesus siapa itu? Di kalangan siapa gitu kan? Kan dibilang di situ, bukan semua, tidak semua orang. Berarti ada yang masuk, ada yang tidak, begitu loh. Nah, itu dia, benar itu Bang. Karena berarti, apa? Begini, jawaban yang tertulis di dalam ayat itu, karena ada tertulis begini. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau ada Kristen mengatakan kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga, enggak benar ya Bang Jimmy ya? Benar ya? Enggak. Nah, itu dia. Jadi koma-koma Kristen mendengarkan ini. Berarti kalian pintar sekarang. Sebelum kita pergi kepada step-step yang seterusnya, kita maju ke depan gitu ya. Jadi jangan lagi ada koma-koma Kristen mengatakan, oh kami percaya Yesus, kami pasti masuk surga. Kalau otak kalian nih, dengar nih Bang Jimmy nih, dia pintar lagi udah malam ini ya. Nah lanjut. Berarti yang menyeru kepada Yesus Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemana dia? Ke neraka jahanam. Dijelaskan ayat selanjutnya ini. Apa dikatakan di sini? Itu sebab baca Bible. Jangan hanya mendengar kata pendeta. Betul lah kalian. Nih, ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ada kehendak Bapa yang harus dilakukan. Ini step kedua nih, maju ke depan nih. Apa sih kehendak Bapa itu? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan? Dengarkanlah ia. Nah, harus mendengarkan Yesus. Itu kan suara daripada langit tuh. Nah kan? Harus mendengarkan Yesus. Gak ada di situ dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Bapak Pendeta. Enggak ada. Ataupun inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Paulus. Enggak ada. Apa katanya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dia ini siapa ini? Dia ini Bang Jimmy. Dia ini. Dia itu siapa? Tuhan. Tuhan lagi. Yesus dia itu. Iya, Yesus kan Tuhan bagi Kristen. Gimana nya? Yang berbicara tadi siapa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah. Itu yang berbicara siapa itu? Kalau menurut kekristenan di dalam Alkitab itu, aduh Bang Jimmy balik, bodol balik. Aduh, oke, gak apa-apa. Bang Jimmy begini Bang Jimmy. Yang berbicara itu siapa? Yang berbicara itu? Bapa. Itu aja yang aku mau tahu. Bapa. Siapa? Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Hah? Bapa itu Tuhan bukan? Allah bagi kami. Yang kutanya Tuhan ataupun bukan Allah. Sebenarnya gini Bang Jimmy ya. Kristen itu dia terjebak di kata-kata itu sebenarnya. Allah dengan Tuhan itu sih. Terjebak di situ sih sebenarnya. Enggak. Kristen itu tahu. Bukan. Nanti Bang Jimmy kalau nggak bersetuju sama aku ya, nanti Bang Jimmy tanggapi. Kalau di luar negeri sana Bang Jimmy ya, nggak ada itu Allah itu sih. Itu sebab banyak orang di luar negeri sana itu ya,
Benar kan Bang Jimmy kan? Kalau di luar negeri sana ada nggak? Kalau contoh di luar daripada Indonesia, Malaysia tu ada nggak memakai kata Allah itu? Ada nggak? Benar. Coba aku tanya. Benar. Hah? Benar. Benar. Nggak ada kan? Itu sebab banyak orang di luar negeri sana itu dia cepat mengerti. Banyak yang sudah jadi ateis di sana, Kristen itu. Ataupun kalau nggak jadi ateis dia mualaf. Baca tuh di internet itu. Nah kan? Tahan dulu. Tahan. Ya, gimana? Saya mau tanya sedikit begini. Ya. Islam kan sering membilang Allah gitu kan? Ya. Gimana bacaannya Allah? Kenapa dibilang Bismillah gitu loh? Dari mana coba? Allah itu dari mana coba? Bagaimana? Baik. Bismillah. Kalau bisa itu Bismi Allah gitu kan. Jadi itu kan gramatikal bahasa Arab gitu bang. Itulah keistimewaan bahasa Arab gitu loh. Bismillah kenapa bisa jadi Allah gitu loh? Ya sambungan ayatnya itu dikatakan ilmu tajwid itu bacaannya sambungannya tapi artinya maknanya sama gitu loh. Gitu Bang Jimmy. Cuma begini Bang, menarik tadi Bang Jimmy. Tadi kan Bang Jimmy udah ngerti nih. Kalau di luar negeri sana kan nggak ada tuh memakai kata Allah itu kan. Benar kan? Bang Jimmy kan? Nah, cuma yang itu yang ku bilang tadi, Kristen di di Malaysia, di Indonesia ini terjebak di situ. Masih juga berkeras itu situ. Itu sebab sesat sampai meninggal. Coba kalian tuh nggak mengambil kata Allah itu kan. Ngerti nggak Allah itu apa? Itu kan? Sehingga aku bertanya kepada Bang Jimmy pun. Bapa itu Tuhan atau bukan? Enggak, dia Allah. Apa itu? Jawaban apa itu? Ini terjebak di situ Bang Jimmy. Coba aku tanya lagi kepada Bang Jimmy ya. Ada jawabannya di dalam 1 Korintus 6 ayat 8. Baca di situ. Salah. 1 Korintus 8:6. Itu pun jadi. Macam togel aja. Itu. Macam togel aja bolak-balik aku tengok tembus juga 3 angka. Macam togel aja dibolak-balik gue bilang jadi tembus 3 angka. Abang salah nyebutin angkanya bang, makanya diperlurus sama Pak Pendeta aku ini bang. Salah, bukan 68, 86. Bang Jimmy. 86 atau 68? 1 Korintus 8 nomor 6 itu. Betul juga ya, kayak nomor togel ya Bibel abang ini. Tapi sebelum ke situ Bang Jimmy ya. Begini Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Di dalam keyakinan kekristenan Alkitab itu Allah itu adalah roh. Seperti yang dikatakan Yesus, tidak ada manusia atau siapapun yang pernah melihat Dia. Yesus kan terlihat. Iya kan? Itu dia. Ya, makanya di situ harus diartikan juga kalimatnya itu. Sama kekristenan itu siapa Tuhan, siapa Allah itu. Ya, baik. Begitu. Itu dia aku bilang tadi, Bang Jimmy. Itu aku bilang tadi. Kristen nggak bingung. Enggak, Kristen nggak bingung. Cuma nggak bingung. Memang nggak bingung daripada kecil kok dia. Itu ku bilang kalau daripada kecil diajarkan kerusi itu meja itu kerusi, ya susah. Bang Jimmy, susah. Coba kalau memikir dulu. Sebelum kita ke step tentang beginilah pemahaman Kristen, beginilah. Sebelum ke situ lu, coba buka lu otak tu buka lu kan. Tentang istilah Allah ini lu, ngerti nggak? Seperti yang aku tanya tadi kepada Bang Jimmy tadi kan. Bapa itu Tuhan atau bukan? Bang Jimmy menjawab, enggak, dia Allah. Aku tanya apa? Bang Jimmy jawab apa? Coba. Aku ulang balik pertanyaan aku ya. Bang Jimmy, Bapa itu Tuhan atau bukan dia? Allah. Tengok. Pusing nggak? Pusing Bang Jimmy. Enggak pusing. Itu sebab aku bilang begini. Saya tidak akan mungkin mengatakan Tuhan Allah itu karena yang saya ikuti panduannya adalah Alkitab, bukan berdasarkan pemikiran saya. Itu saya sesat jadinya. Baik. Siapa yang berpikir di luar teks yang ada tertulis dalam pemikirannya dijabarkannya, itu sudah sesat. Karena itu yang menuliskan kan diilhami roh Allah katanya gitu. Ada tertulis ayatnya. Jadi
ketika mereka bilang diilhami roh Allah, mereka menulis awal mulanya, saya hanya datang baru dan mengikuti apa yang saya pelajari dan imani. Gak mungkin saya bantah apa kata yang terdahulu tertulis, begitu loh. Baik. Itu yang gue bilang begini, jangan hanya mendengar, jangan hanya berpandukan kepada ayat, cari tahu apa sih bahasa yang sebenarnya, itu yang disitu kan. Kalau ini nggak dikasih tahu, cuma begini Bang Jimmy, coba dibaca. Tadi kan 1 Korintus. Pak Pendeta, sebab ada juga tertulis, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi ia percaya. Ada ayatnya. Jadi ya itu gue bilang. Saya tidak melihat, saya percaya, saya merasa bahagia. Jadi saya nggak sesat merasa. Iya, tetapi timbul pertanyaan, percaya sebagai apa? Nah kan? Nah itu dia. Nih kita kembali ke sini yang Bang Jimmy sebutkan tadi. Bukan 68 Bang Jimmy. Bukan 68 ya. 1 Korintus 8 titik bertindih 6 nih kan? Nah kan? Hah? Ya. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang kerana Dia kita hidup. Aku sepakat ini Bang Jimmy. Sepakat aku. Sebab aku orang yang berpengetahuan luas, ilmu itu besar, pendeta besar yang amat besar sekali. Sepakat aku walaupun aku Muslim. Sebab apa? Sebab apa? Aku pergi kepada bahasa yang sebenarnya. Ini yang kita perlu kaji nih. Ada perkataan Allah di sini, ada perkataan Tuhan di sini. Nah kan? Ada Allah, ada Tuhan. Kira-kira aku tanya Bang Jimmy nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah ni bahasa aslinya apa? Coba. Elohim. Elohim. Ya. Ini perjanjian baru ini Bang Jimmy. Elohim mana? Elohim. Iya, Bapak. Iya, Elohim. Nah, dah aku kena buka lain pula. Bukan Elohim. Elohim tu di perjanjian lama ada Elohim, ada Adonai. Itu perjanjian lama bahasa Ibrani. Ini perjanjian baru. Kalau bahasa aslinya apa di sini? Gini. Gini Bang Jimmy. Kalau Jimmy ini sebenarnya kalau perjanjian baru itu juga bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sebab kenapa tunggu. Kenapa saya bilang bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani? Sebab Yesus itu berbahasa Ibrani. Karena kan di situ perkataan Yesus itu berbahasa Ibrani. Itu loh. Ibrani. Di mana kitab bahasa Ibrani? Ada nggak? Gimana? Kitab bahasa Ibrani ada nggak kalau perjanjian baru itu? Kalau perjanjian baru itu tidak ada berbentuk kitab, itu berbentuk teks yang tertulis, dituliskan. Oke, nggak apa-apa lah Elohim ya. Tapi kalau bahasa asli sini Bang Jimmy ya, itu ada yang bilang di bawah itu Pak Pendeta, bahasa aslinya terios katanya. Trios bukan Trios. Ya apa-apa, ini pelajaran ya Bang Jimmy ya. Aduh. Kita pelajaran. Kita ini edukasi. Inilah Komal ini buka untuk edukasi gitu ya kepada orang-orang yang mendengar ini. 1 Korintus 8:6 ya. Saya selalu juga nengok. Saya selalu nengok pendeta bisa hafal ayat. Saya nggak ada hafal satu pun. Nah, baru tahu, nanti gue perkenalkan diri Bang Jimmy ya. Nah, di sini Bang Jimmy. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Kita pergi kepada bahasa aslinya di sini nih. Mana ini? Ini Allah ini ya. Nih tekan nih. Strong kepada belajar, ini cara belajar. Itu adalah Theos di sini. Oh, Theos itu enggak terios Pak Pendeta. Terios itu satria baju hitam itu. Terios. Nah, ini Theos. Itu Bang Jimmy ya. Jadi bedakan sama Theos dengan Kurios. Ini yang terjadinya kesalahfahaman sampai meninggal. Kristen nggak ngerti, nggak menemukan kebenaran disebabkan penyesatan oleh terjemahan ini, kata Allah ini. Padahal nggak ada di Bible kata Allah. Nanya nama tu Bapa itu Tuhan bukan dia Allah. Nggak pusing sampai meninggal, putar balik di situ, putar nggak ngerti Bang Jimmy. Ngerti nggak?
Ini. Jadi theos ini kalau kalau theos diterjemahkan kepada bahasa Inggris, apa Bang Jimmy? Kalau theos ini. Nah, kita pergi kepada KJV ya. KJV itu King James Version. Ini ya. Nih. Jadi di sini dikatakan apa? KJV ya. Corinthians. Ada satu klub ya, Bang Jimmy ya. Corinthians itu klub favorite aku juga dulu, tapi sekarang enggak lagi sih. Sebab dulu bermain di klub ini dulu ada satu namanya itu Ronaldinho. Nah, itu sekarang enggak ada. Corinthians ini ya klubnya, klub bola. Nah, but to us three is one God. God. Nih, bukan God ya, God bahasanya. Ini God. Ya, nah, God. Kalau God itu kambing, Jimmy. Kambing. Ini God ya. Nah, kalau God ini terjemah bahasa Inggris nih. Kalau God diterjemahkan kepada bahasa Indonesia apa? Coba aku tanya. Tuhan. Nah, jadi cara bacanya pintar ini ya. Cara bacanya, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu apa itu? Ini. Nggak kelihatan itu loh, aku malas buka ya ini Bang Jimmy, susah bacanya. Aku harus geser-geser Bang Jimmy. Yang inilah bukanya. Ini. Jadi namun bagi kita hanya ada satu. Bentar. Kristen di bawah catat ya, ini pelajaran penting, nggak pernah diajarkan di gereja loh. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu apa itu? Nggak nampak saya. Lah, masa Bang Jimmy ini? Itu, aduh, HP aku udah error nih Bang Jimmy. Ini. Bapa. Jadi satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Itu cara memahaminya. Itu sebab tadi ku ulang balik, ku sepakat dengan ayat ini. Kalau orang yang ilmunya luas macam aku, kan sepakat aku. Tapi kalau orang hanya berpandukan kepada terjemahan, oh Yesus Tuhan katanya, Tuhan. Ini masalah. Dan kita lanjut ya Bang Jimmy ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dia ni siapa? Kembali kepada Bapa. Dan satu Tuhan saja. Kalau Tuhan ni bahasa aslinya apa ni Tuhan ini? Coba. Tanya. Bahasa asli gimana nih? Ini Tuhan ini bahasa aslinya apa di sini? Vios mungkin Vios. Kalau tadi kan ada Terios, sekarang ada Vios. Kurios, Bang Jimmy. Kurios. Nah, itu ya. Kurios. Jadi kurios itu Tuhan, dia akan jadi Lord. Pernah dengar di persidangan itu? Oh my Lord. Itu bukan hakim, itu Tuhan, bukan. Oh my Lord itu Tuhan. Aku sepakat di sini. Dan satu Tuhan saja. Di zaman Yesus hanya ada Tuhan. Itu siapa Tuhan itu? Orang yang dihormati Tuhan itu. Macam di tempat aku, Bang Jimmy mungkin ada di tempat Bang Jimmy ya. Tuan tanah contohnya. Kalau di Inggris juga bisa dibilang kalau Tuhan itu master bisa, sir bisa, kan bisa juga. Nah, itu dia aku bilang. Itu aku bilang tadi. Banyak penyebutannya begitu loh. Iya, itu yang ku bilang, ku sepakat dengan ayat ini, tapi kalau memahami yang benar. Gitu loh. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Di zaman Yesus, dia ini orang dihormati. Dia utusan loh. Macam nabiku itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan junjungan dia. Orang yang dihormati, bisa dipanggil Tuhan, bisa dia dipanggil orang yang dihormati. Macam di tempat kita ada orang dihormati. Bisa kita panggil sir kan? Tuan tanah contoh. Tuan Takur, pernah dengar Tuan Takur? Tuan Takur. Pernah kan? Nah, Tuan Takur, dia orang dihormati dia. Itu sebab aku sepakat. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang kerana dia kita hidup. Ini kalau ditanya Kristen kembali kepada Yesus tadi kan? Yesus. Kalau dikembalikan kepada Yesus, tak cocok. Ni kepada siapa juga? Kepada Bapa ini. Sebab kalau dikembalikan kepada Yesus, Yesus bilang apa? Aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa dia menciptakan segala sesuatu? Dia tak nyambung. Benar kan?
Kalau dan dari kerana dia kita hidup, bisa dikembalikan kepada Yesus, bisa. Sebab oleh kerana pengajaran Yesus itu. Tapi kalau pemahaman tentang segala sesuatu telah dijadikan, ini kembali kepada Bapa. Ngerti Abang Jimmy ya? Catat Abang Jimmy, catat. Nanti bawa ke gereja nanti. Begini loh. Karena dalam kekristenan itu pemahamannya Yesus itu adalah firman. Kan begitu. Firman menjadi manusia. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Kan begitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kan firman itunya Yesus gitu loh. Kristen mengakui Yesus itu adalah bagian dari firman Allah itu gitu. Ya. Kalau hanya percaya aja, orang percaya. Ada orang mengatakan sapi itu Tuhan. Ya urusan mereka lah. Tapi kan aku berpandukan kepada yang tertulis. Tadi Bang Jimmy ngerti dari Bang Jimmy. Kalau hanya imanin aja, aku mau ngomong apa? Benar kan? Tadi Bang Jimmy ngerti. Tuhan menciptakan terang. Dan terang itu jadi. Matahari Tuhan ciptakan enggak? Jadi matahari. Benar kan? Adakah matahari itu firman juga? Itu ku bilang kita pergi kepada Yohanes. Ini sudah selesai ya. Kita pergi kepada Yohanes 1 tadi. Ini harus dimengerti teman-teman Kristen. Sebelum aku jelaskan Yohanes 1. Yohanes 1 itu adalah suatu filo ya, ataupun catatan daripada seorang sarjana Yudaisme itu dimasukkan ke dalam Bible. Tapi kalau jelaskan panjang nanti pusing. Dan enggak apa-apa. Kita pergi kepada Yohanes 1. Di sini kalau kami di Islam tu ngerti sebenarnya. Kalau kami di Islam itu ya, walaupun kita enggak beriman kepada ini, kita ngerti ya. Kita pergi kepada ini pada mulanya ya. Pada mulanya ini aku bilang, kalian kemana-mana kembali ke sini juga. Di ini diajarkan sampai meninggal. Ini bang. Pada mulanya adalah firman, gitu kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah ada. Enharke hologos, gitu kan? Enharke hologos. Kalau ini terus kepada firman itu telah menjadi manusia. Nih, firman itu telah menjadi. Ini kan ini ayat penting nih. Kalau kita memahami ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Ini kan terjemahan. Firman itu apa? Firman itu kehendak, sifat. Sifat Tuhan itu berkata-kata dia. Apabila dia berkehendak, kan? Kehendak itu cukup dia berkata. Jadi, maka jadilah dia. Kan? Jadi pada mulanya adalah kehendak itu. Kehendak Tuhan itu ataupun sifat berkata-kata Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sifat berkata-kata Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu kan pengertiannya kan? Kalau pergi kepada Yohanes 1:14, daripada kehendak itu, daripada sifat berkata-kata Tuhan itu telah menjadi manusia. Nah, ketika Tuhan berkehendak, banyak firman itu bagi orang kekristenan bukan dia perkataan, ibaratnya di satu kata aja. Firman itu luas penjabarannya. Bisa dengan perkataan, bisa dengan buah pemikiran Allah gitu loh. Iya, iya. Begitu. Nah, itu kan pemahaman di Kristen. Aku nggak mau masuk campur itu, gitu kan? Itu ya, pemahaman kan, ya wajar-wajar aja itu. Tapi kan aku kan berpandukan kepada yang tertulis itu. Bisa aku memberikan pemahaman lain, bisa pula aku buka gereja. Bisa, banyak pula jemaat aku. Bisa, kan? Bisa. Nah, itu aku bilang. Ini aku jelaskan dulu supaya Bang Jimmy ngerti nih. Kan? Silakan. Daripada kehendak, Yohanes 1:14, daripada kehendak yang bersama-sama dengan Tuhan tadi, apabila dia berkehendak, inginkan Maria itu hamil. Hamil enggak Maria? Cukup dia berkehendak, cukup dia berkata-kata. Hamillah Maria ketika dia mengutus seorang malaikat datang kepada Maria. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Cukup dia berfirman, hamil Maria itu. Daripada kehendak Tuhan itu, jadilah manusia. Bukannya firman itu daripada Tuhan itu yang melekat sama Tuhan itu jadi manusia. Bang Jimmy, ini harus difahami. Kalau ku tanya, nggak ada kalau Kristen ditanya kan, di mana datanya Tuhan menjadi manusia? Pasti ke sini dia. Benar nggak Bang Jimmy? Pasti ke sini. Padahal nggak ada pemahaman begitu. Aku ulang balik ya Bang Jimmy ya. Jadi pada mulanya adalah kehendak itu, sifat berkata-kata itu daripada Tuhan itu. Sifat itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sifat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Apabila Tuhan berkehendak, cukup dia berfirman, daripada kehendak itu telah menjadi manusia.
Ngerti ya? Iya, tapi begini loh. Nah, tapi ini masalah Bang Jimmy. Tapi ini masalah. Biar kamu silakan. Biar kamu paham. Ya. Bagi kekristenan itu, ketika firman Allah itu sudah menjadi manusia, bukan berarti Allah itu tidak mempunyai firman lagi. Kan di dalam keyakinan kekristenan ataupun Islam itu Allah itu kan tidak terbatas, begitu loh. Supaya kamu paham sedikit Pak Pendeta. Saya bukan mengkuliahi. Baik. Ya itu kan pemahaman. Itu ku bilang tadi kalau aku bikin gereja esok ramai jemaat aku Bang Jimmy gitu kan. Tapi kan aku berpandukan kepada yang tertulis gitu. Benar itu kalau pemahaman Kristen. Masalahnya ada enggak Tuhan tuh ingin jadi manusia? Itu kan topik lain lagi itu. Itu kan pembahasan lain lagi itu. Nanti panjang pula penjelasannya. Kita akan melebar ke mana-mana. Ya ini pun belum ngerti kok. Kan? Tentang firman ini, tentang kehendak ini. Ada kan? Ayatnya ada. Menguatkan itu ada ayatnya. Saya nggak tahu di mana itu urusan Bang tertulis. Itu. Saya nggak tahu di mana tertulis. Yang pasti begini, hampir begini bunyinya. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu loh. Kenapa Yesus itu dibilang tunggal? Memang satu-satunya itu adalah yang dari buah pemikiran Allah, yang datang dari surga menurut keyakinan Kristen. Kenapa? Dia lahir tanpa persetubuhan. Ada enggak manusia yang tanpa persetubuhan bisa hamil? Ada? Apa itu? Adam dan Hawa? Ya kan berasal dari Allah. Nah, ya itu ku bilang. Ngapain orang-orang di zaman Adam itu nggak menuhankan Adam? Kenapa? Sebab mereka pintar, nggak seperti Bang Jimmy. Itu dijawab itu Bang Jimmy gitu. Gimana? Menggunakan akal. Gimana? Ya. Gimana maksudnya? Gimana tadi jawabnya? Bang Jimmy tanya apa? Yang saya bilang begini. Ada nggak manusia tanpa perkawinan bisa terlahir ke dunia ini gitu? Tanpa perkawinan? Iya. Bisa, itu anak zina banyak nggak kawin nikah, kawin ada anaknya. Tanpa perkawinan? Maksudnya tanpa persetubuhan maksudnya. Iya, melahirkan. Iya, melahirkan. Itu Adam itu tanpa persetubuhan. Oke, baik. Adam bagi kekristenan itu diciptakan. Kalau Yesus bukan diciptakan dia? Tidak. Gimana sih Bang Jimmy? Tidak. Begini loh. Bagi kekristenan, Adam itu diciptakan, digambar, diambil dari tanah. Sedangkan Yesus itu, menurut keyakinan kekristenan, itu hanya dengan perkataan, tidak disebut. Tapi di Bible itu Bang Jimmy, di Bible itu ada satu orang loh yang paling hebat. Kalau Yesus itu punya ibu kan, ya kan? Benar kan? Ya jelaslah ibunya Maria, karena kan dari Maria dia melahirkan. Iya. Ada satu orang yang paling hebat cerita di Bible itu. Tanpa ibu, tanpa bapa loh Bang Jimmy. Dia lagi hebat pada Yesus. Kenapa gak dituhankan dia? Siapa itu? Nah, baru tahu Bang Jimmy. Aku kasih datanya. Itulah kita udah melebar. Aku ingin membahas tentang siapa itu? Enggak gini. Siapa itu? Melkisedek. Kenapa? Saya nggak pernah dengar Melkisedek. Kenapa? Nggak pernah dengar Bang. Gini loh. Itulah baca Bible Bang Jimmy. Begini. Gereja hanya baca Yohanes 1 aja. Bukan begitu Pak Pendeta. Betul kata Bapak Pendeta itu. Kalau di gereja itu tidak diajarkan. Cuma di Komol ini diajarkan Pak Pendeta. Ini Bang Jimmy ya. Seharusnya kamu tanya sama saya gini. Kenapa Yesus itu jadi Tuhan bagi agama Kristen? Itu yang harusnya kamu tanyakan. Itu udah jauh Bang Jimmy. Itu hanya imanin aja. Sebelum itu pasti ada soalan lagi gitu. Tidak. Nih Bang Jimmy, kira-kira dibaca ini ya. Nih. Apa itu? Ibrani 7:3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah dia. Nih. Tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, ini
ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kira-kira siapa ini? Nggak tahu saya tuh, saya nggak pernah baca. Nah, itu dia Bang Jimmy. Itu. Di Bible tuh harus dibaca. Jangan pergi gereja, Bible tuh diketek. Namanya adalah Ibrani. Nih, Ibrani 7. Melkisedek namanya. Adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ini, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Yesus punya silsilah kok dia. Iya. Kalau itu saran aku Bang Jimmy, kalau ingin menuhankan Bang Jimmy, yang paling hebat di Bible tuh Tuhankan Melkisedek. Ini Bang Jimmy. Ini. Itu Bang Jimmy. Apakah dia berasal dari Allah? Lah, ini. Yang Maha Tinggi begini dengan Abraham adalah raja dari Imam Allah yang Maha Tinggi katanya. Kalau Imam Allah berasal dari siapa? Iblis. Ini Allah dikatakan ini. Itu Bang Jimmy. Kalau bahas ini panjang nih Bang Jimmy. Mungkin Bang Jimmy belum baca. Baru tahu Bang Jimmy ya. Oke. Tapi nggak apa-apa Bang Jimmy, gini Bang Jimmy. Saya nggak pernah baca belum. Saya nggak pernah baca. Nggak apa-apa lah itu. Kalau bahas itu. Kalau Bang Jimmy belum baca, ngapain juga aku bahas? Ini ilmu ini mendalam Bang Jimmy ya. Harus ini dibayar Bang Jimmy sama aku ini. Tapi begini Bang Jimmy, tadi kan Bang Jimmy mengatakan begitu besar kasih Tuhan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, gitu kan? Iya. Aku pun sebenarnya sepakat juga situ Bang Jimmy, sepakat aku. Nah kan? Mengaruniakan anak, bukan maksudku di Islam tuh nggak bisa ya, Allah itu nggak bisa beranak, ya nggak bisa diperanakkan. Pengertian anak tuh harus mengerti juga orang yang dekat gitu kalau di Bible, ya kan? Bukan anak Tuhan, bukan. Jadi dia mengaruniakan seorang anak, seorang utusan untuk kepada Bani Israel, nah kan? Bisa bakat lah aku. Cuma kalau anaknya tunggal harus mengerti apa anaknya tunggal. Kalau Bang Jibi mengatakan dia itu anak tunggal gitu kan, berarti dia itu Tuhan itu sendiri. Nah, ini kan masalah di sini. Kalau dikatakan anak Allah itu kan banyak juga di Bible. Anak sulung, tahu anak sulung siapa? Iya, anak sulung Yesus. Anak sulung Yesus pula. Jadi siapa? Bang Jimmy ini Bang Jimmy Kristen bukan sih? Nyamar kayaknya. Jadi siapa anak sulung? Aku pakai data ya. Oh, anak sulung itu Adam. Siapa? Adam lah. Jadi siapa? Adam pula. Parah Bang Jimmy ini pakai data Keluaran 4:22 nih. Catat Bang Jimmy, nanti pergi gereja tanya ke pendetanya gitu. Keluaran berapa? Keluaran 4:22. Coba. Keluarin. Ini aku enak nih, keluarin, masukin. Ini Bang Jimmy. Kabur ya. Itu baca Bang Jimmy. Enggak jelas aku. Kurang besar sedikit lagi. Kurang besar sedikit lagi. Kurang besar ya? Apa yang besar Bang Jimmy? Teksnya. Lagi. Aku HP aku nggak bisa ini Bang. Kenapa bisa jadi kecil lagi dia? Kenapa jadi kecil lagi dia? Apa pula yang kecil Bang Jimmy? Teksnya tadi udah besar jadi kecil lagi, turun. Udah besar itu, udah. Apa itu? Maka. Apa itu? Enggak kelihatan. Maka engkau harus berkata pada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku yang sulung. Jadi anak sulung siapa? Masa Adam? Yakub lah. Yakubnya Israel bagi Kristen. Anakku. Kalau dibilang Yakub, kalau dibilang Israel ya Yakub. Bagi Kristen. Jadi itu kalau dikatakan anak tunggal itu ya harus dimengerti. Kalau anak tunggal itu kira-kira berarti Pak Pendeta Yesus dengan Israel ini satu bapak lain ibu ya, gitu. Kayaknya sih. Ini anak tunggal kan? Anak tunggal. Mungkin bukan lain bapak sih, lain. Begini, Pak Pendeta. Iya. Kita alihkanlah dulu diskusi. Saya mau lari dari ini. Kita larikan dulu diskusi. Dengar nggak
perdebatannya si Bom dan si Juma di roomnya Superboy. Iya. Kenapa itu? Dengan ini udah selesai, Bang Jimmy? Udah tutup aja. Nanti Bang Jimmy nanya ke itu ya, apa ya? Enggak. Nanti hari Minggu saya mau pergi ke gereja Pak Pendeta Besar. Di mana alamat gerejanya? Saya mau datang. Bisa. Oh, ada jemaat baru Pak Pendeta. Ada jemaat baru ini. Tapi hati-hati loh Bang Jimmy. Aku biasa tradisi aku itu Bang Jimmy, kalau ada jemaat baru Bang Jimmy, biasa aku baptis dulu. Itu orientasi, minggu orientasi namanya. Bang Jimmy. Minggu. Saya udah dibaptis. Saya udah dibaptis. Udah. Oh, iya. Apa-apa lah Bang Jimmy. Tapi aku kan biasa kalau ingin jadi jemaat aku yang baru, ada minggu orientasi, baptis ulang namanya Bang Jimmy. Iya, ada. Baptis ulang. Iya. Ada. Gereja karismatik ada sebagian kayak gitu sudah dibaptisnya lagi kadang. Iya, kalau Pak Pendeta ini baptisnya aneh Pak Bang Jimmy. Gimana? Pak Pendeta ini baptisnya aneh. Ketika dibaptis kakinya diikat pakai batu gitu kan. Enggak. Saya setuju dengan perkataan Pak Pendeta itu. Ada yang sudah dibaptis lagi. Iya, memang nyatanya ada yang baptis kayak ulang gereja. namanya. Iya, baptis ulang ya. Makanya saya juga kadang heran. Atas nama apa dia membaptis, kadang saya pikir kayak gitu. Iya. Kalau Bang Jimmy gereja mana Bang Jimmy ini? Kalau yang sekarang ini gereja apa? Itulah yang mau saya bingung, mau pindahlah ke Pak Pendeta Besar dulu ini. Gak apa-apa lah Bang Jimmy ya, cari karena pengetahuannya saya bertambah ini, saya lihat ini tentang keimanan kekristenan. Iya, nggak baca yang terbaik Bang Jimmy ya. Supaya itu aku kan nggak ini yang kasih tahu aja. Itu ku bilang tadi, aku kalau nginjili Bang Jimmy, aku bisa esok aku buka gereja loh. Ramai jemaat aku loh Bang Jimmy. Serius loh. Yang mau saya tanyakan satu. Iya. Di mana gereja Pak Pendeta biar saya datang? Pacitan aku gereja besar aku di sana. Ini gereja besar juga ini, Batang Official ini. Di mana? Besar juga, jemaat aku banyak. Ya. Di mana gereja Pak Pendeta? Di Pacitan sana. Apa? Nanti lah aku DM aja Bang Jimmy. Nanti aku DM. Enggak apa-apa itu. Jauh kali itu Jawa Timur sana. Enggak apa-apa. Aku tapi jangan DM aku, nanti ada aku punya sekretari setiausaha aku, assistant aku nanti. DM dia. Aku sibuk sih, biasalah aku kan banyak undangan juga aku ke gereja-gereja. Banyak undangan aku. Ya udahlah itu ya. Jadi Bang Jimmy nanya apa tentang kemarin sama perdebatan itu? Aku nggak nonton lagi sih, cuma aku mendapatkan suatu berita aja tentang kenapa? Gimana? Enggak, saya mau dengar dulu pandangan Pak Pendeta dari temanya itu. Dari temanya baik. Kabarnya jadi itu pendapat aku ya. Pak Pendeta itu kabarnya Bom mau mualaf, dengar-dengarnya. Itu pandangan aku. Itu Bang Jimmy ya. Jadi inilah sebenarnya aku udah gitu juga Bang Jimmy. Kalau Bang Jimmy bertanya pendapat aku, pandangan aku, ya sebenarnya semakin merungsingkan aku. Kalau setelah aku mendapat satu berita, walaupun aku belum nonton ya, belum dapat laporan apa sih dia punya yang dibahas apa gitu kan, belum mendapat, aku sibuk lah 2-3 hari ini kan. Cumanya kalau bagi aku, kalau udah guruku itu ya Bang Zuma itu ya, kalau sudah dia masuk ke lapangan, ini yang amat merusingkan aku juga. Kalau dia udah masuk ke lapangan berdebat, ya pasti itu ramai yang akan mualaf, terutama Kristen. Dengar-dengar Bom udah mau nyadar itu, udah mau loin dia. Ini merusingkan aku Bang Jimmy kan. Sebab apa? Selalu dibahas oleh guruku itu Bang Zuma itu selalunya yang data-data yang valid gitu kan. Data yang valid itu, dan dia menampilkan satu data-data pasti yang valid, nggak ada yang tidak valid. Jadi ketika itu yang pernah aku bilang, amaran keras juga, walaupun dia sebagai seorang guruku juga ya, amaran keras juga kepada beliau dan kawan-kawannya, jangan sampai yang banyak mualaf itu Kristen. Sebab daripada perdebatan beliau pasti akan banyak yang mualaf itu, banyak yang akan loin, banyak yang akan sedar, gitu kan? Sebab banyak yang mualaf daripada Kristen. Kalau semuanya Kristen dimualafkan di TikTok ini, aku ngapain di sini Bang Jimmy? Gak ada kerjaan aku Bang Jimmy, benar kan? Gak ada kerjaan aku. Sia-sia aku belajar bertahun-tahun kan, mengorbankan waktuku
kalau tidak ada perkembangannya. Nggak ada kerjaan aku di TikTok lagi. Aku mau kemana? Ke Twitter. Nggak ada. Masalahnya mengenai mualaf, ya, database kependudukan Indonesia tidak ada tambah penduduk Muslim, malah berkurang. Jadi mualaf itu kemana perginya gitu loh? Langsung masuk. Berkurang, masa berkurang Bang Jimmy? Bang Jimmy pergi ke mualaf, Bang Jimmy tahu mualaf center Bang Jimmy? Mualaf center di setiap provinsi itu. Tahu kan? Pergi ke sana, cek datanya itu. Yang banyak mualaf itu Bang Jimmy daripada Kristen loh Bang Jimmy. Yang merisaukan aku itu, kalau mualaf daripada Hindu, Buddha ataupun agama-agama selain daripada Kristen, ya enggak apa-apa. Yang banyak daripada Kristen. Betul. Ini yang amat membuatkan aku gundah gulana. Gundah gulana namanya. Masalahnya saya sebagai orang Indonesia, saya percaya database kependudukan yang dikeluarkan di Dukcapil. Yang dikeluarkan siapa itu? Aku cek beda itu. Oh iya, nggak apa-apa lah kalau data kan berbeda. Tapi kalau yang secara di lapangan gitu kan, kalau data ini biasalah gitu ya, data-data itu kan apakah mungkin dia setiap hari berubah gitu kan. Masuk mau cari pamor atau mau cari ibaratnya perhatian, coba di cross check kembali begitu. Iya mungkin lah. Kalau masuk untuk 1 hari atau 1 minggu pindah lagi kan sia-sia. Sudah sempat dikoar-koarkan ini mualaf, tiba-tiba seminggu berbelok lagi dia misalnya begitu. Jadi kalau itu kan urusan itu urusan dia masing-masing punya gitu kan. Ketika dia masuk mualaf, ya memang yang Islam itu ya harus bertanggung jawab menuntun begitu. Jangan sampai dia kesasar. Jadi jangan. Itulah sebabnya adanya mualaf center itu di setiap provinsi itu Bang Jimmy. Itulah tugasnya itu. Selain pada tugas kami, tanggung jawab kami. Itu kan tentang itu. Siapa ketuanya? Don Ditan. Siapa? Don Ditan ketuanya. Enggak tahu lah itu orang di kalau Koh Dondi lagi, aduh ini merungsing dengan aku juga nih Koh Dondi ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah itu masing-masing punya sih Bang Jimmy. Jangan disebut lah Bang Jimmy ya. Itu kan kita hanya menyampaikan aja gitu ya. Cuma tentang hidayah ataupun sebagainya itu milik Tuhan. Sebab kalau salah ya Bang Jimmy ya, kalau salah kita menjadikan apalagi sesembahan kita, itu di Islam namanya syirik Bang Jimmy ya, syirik. Ke neraka jahanam, gak ada tempat mau keluar gitu. Gak ada tempat mau keluar lagi. Itu sebab kita harus menggunakan akal yang sihat, dengan akal yang sihat. Itu sebab selalu ku bilang kepada Kristen, jangan hanya mendengar apa kata pendeta, apa kata bapak-bapak gereja. Cari tahu yang tertulis. Cari siapa Yesus itu menurut Yesus. Jangan cari siapa Yesus menurut bapak pendeta, bapak gereja. Ya ngaco, nggak nyambung. Itu sebab sampai sekarang Bang Jimmy ya, sampai sekarang udah 2025 tahun masih juga itu. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Allah, Allah itu Roh Kudus, Roh Kudus itu Allah, Allah itu anak, anak itu bapak. Pusing Bang Jimmy, pusing. Belum selesai. Saya nggak pusing. Saya nggak pusing. Saya udah selesai. Kalau Bang Jimmy itu ya. Tapi kalau Bang Jimmy kan urusan Bang Jimmy lah. Yang itu gue bilang Allah itu. Yang pusing itu. Bisa saya bilang yang paling pusing itu ya agama Islam gitu. Lah. Kalian yang berdebat itu kok kami pula yang bukan kami, kalian. Lihat itu di komal-komal itu. Bang Jimmy tahu ada oneness, ada Tritunggal itu. Kalau di Islam itu mungkin ada perbedaan pemahaman tentang hukum fikih dan sebagainya itu ya. Tapi bukan bab ketuhanan. Ketuhanan clear. Itu sebab ulama kami itu menekankan tentang apa? Tentang bab akidah. Akidah tu melenceng akidah, enggak bisa dia. Syirik, kekal neraka jahanam. Itu ulama menekankan tentang itu. Kalau masalah hukum fikih, perbedaan pemahaman tentang hukum fikih maksudnya tentang contoh cara-cara amali, bersifat amali. Mungkin ada perbedaan sesuai dengan situasi, kondisi, keadaan di tempat negara masing-masing, gitu kan? Di Islam enggak ada masalah tentang ketuhanan. Tuhanmu siapa? Nabi Muhammad. Itu enggak benar itu. Kalau ditanya kepada seluruh orang Islam di muka bumi ini, siapa Tuhanmu? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada umat Islam menjawab, siapa Tuhanmu? Nabi Musa. Enggak ada itu. Jadi tentang ketuhanan clear. Tapi kalau Kristen tentang ketuhanan nih Bang Jimmy,
Tahan dulu. Ini perkara yang paling penting kan. Harus Bang Jimmy mikirkan gitu ya. Baik, tahan dulu. Tapi saya pernah dengar ketika ada perbedaan di agama Islam, ya kan? Ya. Misalnya Sunni dan Syiah itu saling mengklaim halal darahnya ditumpahkan. Itu kayak mana itu coba? Coba kasih penjelasan sama saya dulu. Bagaimana itu? Baik. Jadi kalau antara Sunni dan Syiah itu pemahaman dia pasti berbeda. Kalau pada aku sendiri ya Syiah itu bukan Islam, malahan dia itu menjadikan Sayyidina Ali itu ya, di bahagian di pemahaman di Syiah itu ada dia punya alirannya itu menuhankan Sayyidina Ali. Ini kan udah melenceng daripada Al-Quran. Tapi panduannya kan juga Al-Quran. Enggak, Al-Quran dia beda Bang Jimmy. Kalau perhatikan Al-Qurannya beda. Malahan ada penambahan lagi. Malahan mereka mengatakan Al-Quran itu salah diturunkan. Harusnya Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Ali katanya. Ini kan ngawur ini. Nah kan? Malahan merendahkan Nabi Muhammad SAW, diletakkan Sayyidina Ali itu tinggi daripada Nabi Muhammad. Malahan mengkafirkan para sahabat gitu kan. Nah, itu kalau membahas itu ini Bang Jimmy enggak lagi pusing nanti. Begini. Maksud saya begitu. Ya. Kenapa ketika ada perbedaan di agama Islam itu salah satu mengklaim halal bagiku menumpahkan darahnya ketika nabiku dilecehkan. Kenapa sampai begitu? Coba kasih iya. Baik. Jadi kalau di Islam itu jelas perintah Al-Quran itu tidak bisa kita itu larangan ya. Hukumnya haram membunuh tanpa alasan gitu kan. Tapi kalau tentang penghinaan Nabi itu berpandu kepada hadis. Benar. Kalau ada yang menghina Nabi ataupun sesuatu yang membuatkan penghinaan kepada Nabi, ya wajar di zaman itu jelas. Dihukum itu, ada hukumannya gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang itu berpandukan kepada fatwa ulama lah ya. Di penjara ataupun sebagainya gitu kan. Berpandu kepada negara masing-masing gitu. Nah, gitu Bang Jimmy. Tapi kalau tentang membunuh tanpa alasan ini nggak bisa. Harus ada sebabnya. Kenapa gitu kan? Mana suka-suka gitu kan? Nggak bisa lah. Nggak bisa, itu harus dibedakan. Apa itu zaman perang ataupun zaman apa harus dibedakan itu. Jadi yang paling penting di Islam tuh hukumnya membunuh tanpa alasan nggak bisa. Maupun membunuh sesiapa pun. Teringatnya dulu saya mau tanya loh. Apakah ada di Al-Quran tertulis ketika menghina Nabi itu atau merendahkan Nabi itu atau mengolok-ngolok Nabi ataupun Allah itu sendiri harus ditumpahkan darahnya? Oh, Al-Quran sepanjang ku tahu itu ya, kalau nggak silap nggak ada. Itu ada di hadis Bang Jimmy, hadis. Ketika seorang sahabat Nabi itu istrinya itu menghina, mencela Nabi itu kan, dan sahabat itu udah menusukkan pisau hingga meninggal dia, dan Nabi itu mengiyakan, ada di hadis. Tapi harus sesuai dengan zaman itu. Hadis itu ketika itu ku bilang gitu ya, ketika ada suatu fatwa ya, fatwa dikeluarkan oleh para ulama gitu ya, ulama itu harus berpandukan kepada banyak hadis gitu Bang, banyak hadis gitu kan, supaya baru mengeluarkan suatu hukum. Nggak mungkin ulama hadis itu di negara manapun mengeluarkan suatu fatwa tanpa meneliti hadis-hadis yang lain. Nah, itu di Islam itu memang itu, sebab di Islam itu ada 4 harus jadi rujukan ya. Pertama itu Al-Quran, kedua itu hadis sahih ya. Baik. Ketiga itu ijma ulama, keempat itu qiyas. Nah, itu yang harus difahami yang gitu. Saya tanyakan begini. Tapi kira-kira Pak Pendeta ada nggak kalau di Bible itu ada nggak yang kalau tidak mengakui rajanya harus dibunuh, ada nggak Pak Pendeta? Ada itu, ada di Bible. Sebelum kita ke situ, ada itu sebenarnya sebenarnya Bang Jimmy ada juga di Bible itu sebenarnya Bang Jimmy ya. Bagaimana? Malahan Yesus memerintahkan juga siapa yang tidak menerima dia sebagai rajanya itu harus dihukum. Malah dikatakan juga ini Bang. Izin dulu Pak Pendeta, ini udah nggak sabar ya. Ya Bang. Oh ya, silakan. Iya, tadi makasih udah bisa ikut gabung ya di Komal ini. Cuman saya tadi sempat dengar dari Abang Islam atau Kristen Bang? Abang Islam atau Kristen? Kristen. Oh iya, Kristen. Ya silakan. Sempat di komunikasi dengan Bang Jimmy sama Pak Pendeta ini yang mengatakan bahwa bedanya Syiah dan apa itu tadi Sunni ya? Sunni, iya. Ya.
kan saya tadi ini nangkap tadi bahwa Syiah itu tidak memakai panduannya juga Al-Quran dan hadis. Cuman yang saya pernah baca itu mereka itu make sebenarnya Al-Quran dan hadis, cuman hadis yang ditekankan itu ya yang hadis dari Ahlul Bait ya, yang dari keluarga Nabi. Itu yang saya tahu ya, yang pernah saya baca. Nah itu tanggapannya gimana? Tetap mereka masih acuannya Ya benar itu antara benar juga daripada Ahlul Bait, dia nggak mau kepada para sahabat. Benar. Tapi yang ku bilang tadi jelas ada tambahan ayat Al-Quran, itu berbeda Al-Qurannya. Iya. Jadi abang harus cari literasi lain lagi. Jadi bukan Al-Quran itu ada yang disampaikan kepada yang mereka ngakui, ada yang lagi disampaikan kepada Sayyidina Ali. Itu sebab dia ada Imam 12, gitu ya. Imam yang ke-12 itu siapa? Mereka masih menunggu imam ke-12 itu disampaikan Al-Quran kepadanya. Ada Al-Quran itu belum lengkap, belum sempurna, gitu kan. Baik. Jadi jelas ya. Jadi kalau Tuhannya itu sebab Nabi itu berpesan, gitu ya. 73 golongan itu ada di umatku itu akan berpecah kepada 73 golongan, gitu ya. Satu golongan itu pasti selamat dia. Siapa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu kan. Itu pasti selamat. Yang selebihnya siapa? 72 itu. Ya itu tadi. Selain daripada yang tidak mengucapkan itu, nyembah sapi, nyembah anak manusia, nyembah gelon, nyembah unta, nyembah itulah yang 72 itu. Yang satu tadi siapa selamat? Yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentang itu ada pecahannya lagi tuh di bawah yang satu tadi itu, ya kan? Siapa yang akan menerima dia punya pembalasan sebelum dia akan diselamatkan nanti, gitu kan? Itu yang harus difahami. Jadi kembali kepada Bang Jimmy tadi bertanya, malahan di Bible itu Bang Jimmy ya, Yesus pun mengatakan ini. Malah siapa yang tidak menerima dia sebagai raja harus dihukum. Malah dikatakan juga nih, dikatakan di Markus 16:15 dikatakan apa ini? Ini Yesus bilang ini, kan? Apa katanya? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Bible kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu yang terjadi di Nusantara ini, gitu kan? Terjadi di Filipina. Tahu bangsa Moro? Tahu Abu Sayyaf itu, tahu kan? Kenapa terjadinya begitu? Pemaksaan masuk kepada agama Kristen. Siapa yang tidak percaya diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini yang berlaku, ini yang mereka ngikutin. Kan? Terjadi di mana lagi? Tempat-tempat yang pemaksaan itu, kan? Kalau enggak nerima disembelih dan sebagainya. Penjajahan datang, gitu kan? Cuma mereka berani di sana. Kalau di Indonesia, di Malaysia contohnya, pejuang-pejuang kita tetap ada, ya. Pejuang itu tetap ada. Itu sebab mereka enggak berani. Mereka menggunakan cara-cara yang licik, picik, gitu ya. Dengan cara-cara yang menyusup dan sebagainya. Itu sebab ada di Bible itu, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Mungkin Bang Jimmy sama Bang Parlan ni hasil daripada itu, pembohongan itu, sampailah turun-temurun. Enggak menggunakan akal yang sihat, masih enggak nyadar sampai sekarang, kan? Jadi Islam itu kuat di Nusantara ini kenapa? Sebab ada pejuang-pejuang daripada Islam itu yang mempertahankan. Contoh di tempatku ini, ketika mereka berperang, apa dipegangnya? Cebisan ayat Al-Quran, ditinggalkan walaupun mati syahid, gitu ya. Cebisan ayat Al-Quran ditinggalkan. Jadi itu sebab mereka enggak berani di Nusantara ini. Berbeda kalau di tempat lain ya, di Filipina mungkin ada sedikit terjadi apa? Sebab ada penyusup-penyusup lain, gitu kan. Ini yang dilakukan. Apa katanya? Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pemaksaan yang terjadi, ya. Sama kalau dikatakan di Lukas 19:27 ya. Hukum di situ maksudnya macam mana rupanya? Apakah ada menyatakan bahwa harus dipaksakan? Enggak kan? Hah? Kan enggak ada dibilang harus dipaksa, harus ikut Yesus misalnya begitu, enggak ada. Tapi itu dihukum apa itu? Dihukum itu maksudnya nanti ya di hari penghakiman. Tuhan marah nanti. Di situ jelas dihukum. Bang Jimmy.
Iya. Suka-suka aja, jangan menambahilah begini. Masalah masalah kalau cerita tentang penghukuman itu hari penghakiman di hari terakhir begitu loh. Itu kan penambahan. Itu kan ajaran Bapak gereja. Aku pendeta yang jujur. Aku nggak menambahi, gitu loh. Jimmy. Sama di sini Bang Jimmy, ya. Dikatakan apa ini? Ini kan tinta merah nih, kan? Kalau tinta merah ini perkataan siapa ini? Perkataan siapa? Yesus. Lah Bang Jimmy ini. Itulah pergi gereja baca Bible. Tanya kalau nggak tahu. Ini perkataan Yesus di tinta merah. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nih kata Yesus ini. Ini Bang Jimmy. Ini. Hati-hati Bang Jimmy. Jadi harus itu sebab di Islam itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada. Kita hanya menyampaikan. Bang Jimmy pun aman-aman aja. Mayoritasnya Islam ya, Bang Jimmy ya. Sekelilingnya aman. Gimana? Kita hanya menyampaikan aja. Gimana? Enggak, Bang Jimmy keliling siapa? Islam mayoritasnya ataupun Kristen juga? Saya nggak dengar pertanyaan gimana? Pertanyaannya apa? Tetangga abang dikelilingi sama orang-orang Muslim atau Kristen semua yang ada di lingkungan abang gitu? Oh, di depan saya masjid 2, di belakang saya musola 1. Dibilang. Itu. Kenapa? Aman-aman aja Bang Jimmy ya, nggak ada dikacau, nggak ada di apa ya? Yo aman lah ya. Indonesia ini bukan ibaratnya negara Islam, tetapi Indonesia aman ini negara yang beragama begitu loh. Ya itu Jangan dia, berarti paham. aman. Aku nggak masukkan beragama, maksudnya aman gitu kan, bisa jalan-jalan ke mall, bisa lah bawa anak-anak jalan-jalan gitu kan. Ya harus bersyukur lah. Gak ada itu sebab di Islam kalau ada berlakunya begitu, Islam nggak mengajarkan begitu. Saya kan? aman, bukan gara-gara Islam, bukan. Jangan salah. Saya aman karena saya tidak membuat keonaran. Itu masalahnya. Iya, maksudnya di mana-mana pun begitu kan. Lihat apa terjadi di belahan negara yang minoritasnya Islam itu kan. Terjadi apa di sana? Begini. Kalau kamu datang ke Aceh misalnya ini, walaupun kamu Islam, tetapi kamu bikin keonaran di Aceh, ya disembeli orang Aceh gitu. Nah itu lah, jangan suka-suka lah. Maksud aku kan aman, keamanan itu maksudnya gitu kan. Gak ada yang diganggu, gak ada itu. Sebab begini Bang Jimmy, ada yang ngaku-ngaku gini Bang Jimmy ya. Ada ngaku ajaran kasih gitu kan. Ajaran kasih. Gak dibikin bina gereja, ngamuk-ngamuk. Itu bukan ajaran kasih. Ajaran kasih mati. Gimana? Ada satu tempat katanya dia mengajarkan ajaran kasih. Iyalah, orang nggak bikin bina gereja ada sebabnya kan, ada faktor-faktornya kan. Mungkin di situ mayoritasnya Muslim, malah dia orang luar. Jadi ingin membangun rumah ibadat harus ada kelulusan daripada pihak berkuasa, pihak pemerintahan. Ada faktor-faktor yang mendukung, kan? Benar. Ketika nggak dikasih bangun, dia ngamuk-ngamuk dia. Ini masalah. Katanya ajaran kasih gitu kan. Ini dia enggak bertoleransi. Ini bukan kasih ajaran kasih. Ini kasih mati. Gitu ya. Begini loh. Kita juga jangan tutup mata. Ibaratnya sebagian kecil masyarakat Indonesia ketika orang berkeyakinan berhubungan dengan Tuhannya, apa masalahnya untuk diganggu, apa masalahnya untuk dihadang, apa masalahnya untuk dilarang? Cobalah. Dia berhubungan bukan sesama manusia, berhubungan untuk dengan Tuhannya, untuk mengucapkan syukur atas karunia yang dia terima, begitu. Masalahnya gini Bang Jimmy, masalahnya begini. Kalau ingin membangun rumah ibadat harus ada kelulusan. Ini ngapain joget-joget jingkrak-jingkrik di tengah-tengah perumahan orang nyanyi sampai tengah-tengah malam, itu yang nggak dikasih. Adalah sebab-sebabnya gitu kan. Berbeda kalau masjid sama musola itu kan beda, dia ada aktivitasnya. Itu pun di masjid itu ada aturannya gitu kan, time bila ataupun dipersetujui nggak oleh orang-orang setempat mayoritasnya. Ketika ingin mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dipersetujui oleh orang setempat, ya bisa.
Ini udahlah minoritas, bising-bising lagi tengah-tengah sampai tengah malam. Enggak dikasih lah orang. Gitu loh bang ini. Joget-joget petik gitar adalah sebabnya gitu. Malahan itu Pak Pendeta jemaahnya cuma 6 orang Pak Pendeta. Jemaah cuma 6 orang. Mau bina gedung gereja sebesar istana. Enggak dikasih lah. Ada sebabnya gitu kan.